Pak Anjali. Om Swastiastu. Selamat pagi semua. Jadi kita dari kelompok 2 akan membagi ilmu tentang ancaman terhadap kependudukan NKRI. Ya, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Komang Bagus Sudara Putra Wardana, absen 16. Nama saya Niko Mitkana Clarissa Putri, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Ade Chelsea Pratista Pratista, nomor absen 20. Saya Bapak Tirta Suryata, absen 10. Perkenalkan, nama saya Lucy Dewi, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Madira Sadantari, absen 34. Indonesia, negeri kita tercinta ya. Siapa yang kenal Indonesia? Ayo. Semua kenal. Ya, semua kenal ya pastinya ya. Jadi Indonesia ini secara kewilayahan itu sangat strategis, dimulai dari dilewati garis khatulistiwa, diapit dua benua, dan dilewati dua samudra, dan masih banyak lagi. Nah, kondisi wilayah Indonesia inilah yang strategis ini mendatangkan banyak sekali potensi positif yang menguntungkan bagi Indonesia. Tidak hanya dari segi bidang ekonomi, yaitu ekspor impor, tapi juga di bidang sosial dan di segala bidang lainnya. Nah, dari banyaknya potensi ini, ada juga ancaman yang menghantui Indonesia dari banyaknya potensi itu. Dimulai dari segi ideologi, ada dari politik, keamanan, dan lain-lain. Nah, berikut adalah ancaman-ancaman dari ancaman-ancaman yang diuraikan menjadi 5 bagian. Sini saya mengambil contoh ancaman di bidang ideologi, yaitu saya mengambil contoh tentang kasus gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Nah, latar belakang kemunculan gerakan Aceh Merdeka ini yaitu karena adanya konflik yang bersumber dari perbedaan pandangan tentang hukum Islam, lalu kekecewaan tentang distribusi sumber daya alam dari Aceh, dan peningkatan jumlah pendatang dari Jawa. Nah, pemerintah pada saat itu disebut sentralistis yang memicu tumbuhnya rasa kekecewaan di benak masyarakat Aceh. Sayangnya, saat itu cara mengatasi gerakan Aceh Merdeka ini kurang yang diambil oleh pemerintah itu kurang tepat, dikarenakan hingga muncul perlawanan yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok tersebut untuk mendapatkan pendapat atau dukungan dari masyarakat. Nah, pada akhirnya konflik tersebut terjadi sejak tahun 1967 sampai 2005 ini, justru mengakibatkan kerugian dari kedua belah pihak tersebut dikarenakan dan telah menelan nyawa hampir 15.000 jiwa. Dampak dari pemberontakan GAM di Indonesia, yang pertama, merusak nilai persatuan di Indonesia. Yang kedua, menimbulkan permusuhan antar sesama rakyat Indonesia. Yang ketiga, menimbulkan banyak korban jiwa yang tidak bersalah. Yang keempat, menghambat pembangunan ekonomi di wilayah Aceh. Yang kelima, menyebabkan daerah Aceh menjadi tidak kondusif atau tidak tenang. Yang keenam, menyebabkan ketakutan dan kesengsaraan bagi masyarakat Aceh. Nah, mengapa sih GAM menjadi ancaman bagi ideologi di Indonesia? Karena gerakan Aceh Merdeka ini merupakan suatu organisasi separatis yang karena ada di Indonesia yang bertujuan untuk memisahkan Aceh dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik tersebut dipicu oleh adanya perbedaan keinginan antara pemerintah Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka, sehingga para aktivis GAM tersebut ingin memisahkan diri dari NKRI. Nah, pendapat pribadi saya mengenai kasus GAM ini, kan latar belakang terbentuk GAM ini karena kekecewaan terhadap ketidaksejahteraan rakyat, khususnya di pedalaman. Nah, dan pedalaman di Aceh itu juga mendukung pergerakan ini. Jadi, maka untuk mengatasi hendaknya pemerintah memperhatikan sedang masih baik di dalam maupun di luar wilayah Aceh. Dan juga pemerintahnya harus mengambil keputusan yang tepat dan bertindak tegas terhadap gerakan separatis itu, agar kedaulatan NKRI tetap dapat dipertahankan. Dan juga sudah terlalu lama masyarakat itu menunggu perdamaian dan kesejahteraan di negeri ini, khususnya itu pasti di Aceh. Jangan sampai akan terjadi di Aceh ini
menjualan ke daerah lain di negeri. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ancaman perekonomian bagi Indonesia, yaitu ketergantungan pada barang impor. Nah, proses impor itu pada umumnya adalah kegiatan memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Jadi kenapa Indonesia ini dikatakan ketergantungan pada barang impor? Nah, contohnya itu seperti produsen furniture mebel dan kerajinan itu menyatakan 12% kebutuhan barang penunjang itu diimpor. Alasannya adalah karena harga komponen impor itu lebih murah daripada produk lokal. Lalu BPKIMI itu memproyeksikan 5 tahun ke depan industri pendukung itu belum berkembang secara signifikan dikarenakan ketergantungan pada bahan baku impor industri hingga 60% sampai 70% dari kebutuhan. Lalu BPS juga mencatat bahan baku dalam struktur impor industri itu mencapai 66,1%. Lalu mengapa ketergantungan pada impor ini bisa menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia? Itu karena yang pertama adalah dapat menciptakan persaingan dalam negeri sendiri. Jadi orang-orang itu berbondong-bondong untuk membeli produk impor daripada produk lokal. Lalu yang kedua adalah menyebabkan adanya pengangguran. Jadi karena UMKM itu banyaknya bangkrut, jadi otomatis menjadi efek PHK. Lalu yang ketiga terjadi lesunya perdagangan internasional. Yang keempat adalah terganggunya pertumbuhan ekonomi yang pertumbuhan ekonomi negara itu. Nah, itu dari semua dampak-dampak ancaman itu, hal ini juga memiliki penyebabnya. Yang pertama adalah negara importir itu tidak mencukupi kebutuhan dari masyarakat sendiri. Lalu yang kedua adalah kualitas barang dari negara importir tidak sebagus kualitas barang negara eksportir. Lalu yang ketiga, negara eksportir itu dapat memproduksi barang yang melebihi kebutuhan dari masyarakat sendiri. Lalu negara eksportir itu juga dapat memproduksi barang dengan harga modal yang lebih murah. Jadi menurut saya, jika masyarakat ini membantu perekonomian Indonesia, setidaknya belilah barang-barang UMKM walaupun harganya sedikit lebih mahal gitu. Terus untuk penjualan sendiri juga membalas dengan menjual barang-barang yang meningkatkan produknya lagi. Ini saya akan menjelaskan tentang ancaman politik. Ancaman politik itu saya ambil dari aksi separatisme. Separatisme itu biasanya dikenal oleh kelompok atau kumpulan seseorang berpikir untuk mengambil wilayah orang untuk membuat negara sendiri. Nah, separatisme ini fokuskan untuk tindakan seseorang atau kelompok yang berada dalam suatu kesatuan dalam maksud berdiri sendiri. Nah, contohnya itu ada di gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1975, terus ada lagi Republik Maluku Selatan pada tahun 1940. Nah, penyebab dari aksi separatisme ini adalah sistem ekonomi yang lemah mengakibatkan bertambahnya perilaku kejahatan yang bisa terjadi dimanapun. Nah, salah satu penyebab lainnya itu adalah politik atau pejabat yang koruptor yang memperjuangkan kepentingan sendiri untuk mencari kekayaan. Dampak dari ancaman separatisme ini adalah Indonesia bisa dilihat dari perekonomian yang sangat stabil dan yang tidak stabil dengan mengancam stabilitas ekonomi dari dalam luar negeri. Dampak lainnya itu bisa dilihat dari sisi kritis politik, di mana politik atau pejabat mengambil kesempatan untuk melawan pemerintah. Nah, pendapat saya untuk aksi separatisme ini adalah ekonomi yang lemah itu akan mengakibatkan bertambahnya kejahatan yang bisa terjadi dimanapun, dan harusnya negara itu lebih tegas terhadap menanggapi aksi seperti ini. Terus karena mereka hanya memperdulikan diri sendiri dan menjadi efek domino yang berjuang pada rakyat yang melakukan dari separatisme. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman sosial budaya. Penyebabnya yang pertama munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara
Lalu ada faktor sosial yang mempengaruhi, yaitu pendidikan, ilmu pengetahuan orang tua dan anak, kondisi ekonomi keluarga, dan pergaulan bebas. Lalu ada dampaknya. Yang pertama, lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. Yang kedua, gaya hidup yang bersifat konsumtif. Yang ketiga, melunturkan semangat cinta akan negara dan budaya sendiri. Lalu pendapat diri sendiri, yaitu hal ini dikarenakan menyebabkan pergeseran budaya, nilai-nilai dan norma sosial, di mana perilaku manusia muda bisa berubah sangat cepat, mengalami krisis identitas dan emosi yang kuat. Remaja ini mudah mengalami perubahan fisik, sosial, serta pribadi dan emosionalnya. Hal inilah yang menyebabkan remaja mudah terpengaruh antara perubahan sosial, bahkan budaya barat atau westernisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya adalah sabotase. Sabotase ini adalah suatu tindakan perusakan yang direncanakan atau disengaja terhadap peralatan dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan. Adapun contoh kasus yang mengandung unsur sabotase itu adalah kebakarannya gedung Kejaksaan Agung pada tanggal 22 Agustus 2020. Gedung Kejaksaan Agung ini mengalami kebakaran yang hebat serta melahap seisi gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan. Dan pada tanggal 23 Oktober 2020, polisi mengumumkan atau menyimpulkan bahwa peristiwa ini murni terjadi karena bahwa adanya ketidaksengajaan oleh 8 tersangka. Namun, menurut Direktur Tindak Pidana Umum menyatakan bahwa kasus ini murni terjadi karena adanya unsur sabotase dari 8 tersangka. Selanjutnya, adapun penyebab terjadinya kasus sabotase ini, yang pertama itu dikarenakan pemerintahan yang otoriter, yang kedua adanya keinginan menghancurkan golongan tertentu, dan yang ketiga adanya perbedaan pendapat antara masyarakat suatu negara maupun antar negara. Selanjutnya, adapun dampak dari kasus sabotase ini, itu yang pertama dampaknya adalah adanya tindakan eksploitasi perusahaan terhadap suatu negara. Yang kedua, adanya hancurnya sistem polisi dan sistem militer yang represif. Dan yang ketiga, itu membuat sistem keamanan suatu negara menjadi tidak berguna. Selanjutnya, adapun juga ancaman kasus sabotase ini pada Indonesia. Yang pertama, dapat membuat kedaulatan negara menjadi hancur. Yang kedua, merusak kehidupan negara. Dan yang ketiga, merusak fasilitas negara. Dan menurut pendapat saya tentang kasus sabotase ini adalah aksi sabotase menimbulkan banyak atau merugikan banyak pihak serta menimbulkan dampak yang buruk dan merusak fasilitas negara. Setelah mendengar 5 ancaman dari berbagai bidang, kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi untuk mencegah dari yang namanya ancaman-ancaman tersebut. Jadi yang pertama itu dari bidang ideologi. Yang pertama itu ada mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, memahami arti penting dari ideologi negara. Dan ketiga itu memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Yang kedua, dari bidang ekonomi, dengan cara itu yang pertama meningkatkan kualitas produk di dalam negeri. Yang kedua itu menjaga hubungan baik dengan negara lain. Dan yang ketiga, meningkatkan fasilitas pendidikan kesehatan di dalam negeri. Yang ketiga itu dari politik. Yang pertama, meningkatkan literasi politik di masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pengawasan dan tindak hukum terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga itu memperkuat sistem politik. Yang keempat ada di bidang sosial budaya. Yang pertama itu ada cintailah produk-produk dalam negeri. Yang kedua, mencari segala info yang didapat dimanapun, khususnya di sosial media. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan antara suku, agama, dan ras. Yang kelima dan yang terakhir ada dari bidang pertahanan dan keamanan.
Yang pertama itu ada memberikan wawasan kebangsaan di masyarakat. Yang kedua, meningkatkan sikap nasionalisme. Yang ketiga, menambah dan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan pertahanan negara. Kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Ya. Ya, silakan. Perkenalkan diri dan nomor absennya. Perkenalkan, nama saya Gede Krisna Pertama, absen 5. Nah, jadi saya ingin bertanya, ini kan ada di bidang politik, kenapa ada konflik GAM? Kenapa sih GAM itu masuk ke mengancam politik, sedangkan yang saya tahu tuh GAM itu masuk ke dalam bidang ideologi? Karena dia itu kan ingin memisahkan diri dari Indonesia yang dimana melanggar sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tampung dulu. Silakan pertanyaan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Nita Fadila Brikma, kelas 12. Di sini saya bertanya, tadi kan ada tentang yang Chelsea bilang tentang yang Western yang mempengaruhi budaya Indonesia itu. Itu ada nggak sih bukti nyatanya kalau benar-benar tuh Western yang mempengaruhi Indonesia? Karena saya cuma dikasih tahu dampak, penyebab, sama menurut pendapat dia. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kami diskusi sudah. Setelah berdiskusi, kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi pertanyaan pertama itu, kenapa GAM masuk ke bidang politik, sedangkan yang kita sudah tahu itu termasuk ke bidang ideologi. Jadi di sini akan dijawab oleh Krisna. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Krisna Wira. Kenapa GAM itu bisa masuk ke bidang politik? Karena GAM itu ingin memecahkan Aceh dari Indonesia, karena itu termasuk ingin mengambil wilayah. Itu aja. Ya, puas dengan pertanyaannya, jawabannya? Puas. Terima kasih. Ini pertanyaan kedua itu dari Inessa Sabila. Dia bertanya apakah ada bukti nyata dari westernisasi atau budaya kebarat-baratan yang dipresentasikan oleh Chelsea tadi. Itu Chelsea. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Iqbal. Jadi bukti dari westernisasi yaitu contohnya seperti di Indonesia banyak kejadian seperti pernikahan dini atau hamil muda. Itu termasuk pengaruh dari budaya barat karena melakukan seks bebas. Yang kedua, ada gaya berpakaian di Indonesia itu memakai pakaian yang terbuka seperti gaya budaya barat. Terima kasih. Apakah jawabannya puas? Puas dengan jawabannya? Oke. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada ya. Jadi kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Mana Santi? Oh, Santi. Oh.